Kemudian apa kata Musa lagi? Wa ja'alakum mulukan, dan kalian itu dijadikan sebagai orang-orang merdeka. Dulunya itu merdeka kalian itu, bukan budak. Bahkan di masa Yusuf dulu kalian itu menteri-menteri negara. Bani Israel itu kan datang ke Mesir di masa Yakub dan Yusuf. Jadi mereka datang ke Mesir. Ceritanya Yusuf sudah kita pahami ya. Kemudian dia menjadi menteri perbendaharaan negara yang khusus ngurusi pangan dan kesejahteraan masyarakat. Lalu gara-gara Yusuf ada di situ, maka berduyun-duyunlah Bani Israel yang lain datang beserta ayah mereka, beserta anak keturunannya, beranak pinahlah di Mesir. Tapi tiba-tiba saja nantinya raja yang kemudian diabdi oleh keturunannya Nabi Yakub, Yusuf dan keturunannya ini, satu saat dikalahkan oleh raja yang lain, yang kemudian disebut sebagai Fir'aun itu. Maka kemudian Yusuf dan kawan-kawannya yang dianggap bangsa asing yang menjajah Mesir, kenapa? Karena mereka berkuasa dalam banyak bidang, itu kemudian dihinakan dan diperbudak. Nah, kalau dihinakan dan diperbudak sekian lama waktunya, sehingga kemudian mereka oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian ditegur karena memiliki sifat apa? Sifat ngelokro. Ya wes, aku can budak Pak, aku can pelara tok, aku can ya tugasnya ngene iki gitu. Dipecut ya manut begitu ya, digitek ya moro begitu, ditutuk ya meneng wae gitu. Tapi Musa itu mengobarkan semangat perlawanan kepada Bani Israel itu untuk mengatakan kita ini bangsa merdeka, kita ini punya masa lalu yang gemilang, kita ini bangsa yang dikarunia Allah berbagai macam nikmat. Kalau kemudian sekarang kita sedang dalam keadaan terpuruk, itu karena dosa-dosa kita. Maka ayo kita perbaiki diri kita. Wa atakum malam yu'ti ahadam minal alamin. Allah juga mengatakan bahwa Musa berkata kepada mereka, kalian itu diberi oleh Allah apa-apa yang tidak diberikan kepada bangsa yang lain. Dalam riwayat yang maksud di sini adalah di antaranya karunia-karunia keutamaan, bersambungnya nasab, suku-suku yang terus terpelihara di kalangan mereka, dan naungan awan. Juga adalah manna dan salwa. Manna dan salwa. Manna itu makanan yang langsung turun dari langit, juga salwa. Kata Ibnu Katsir, manna adalah makanan yang lebih lembut dari susu, lebih manis dari madu, lebih sejuk dari salju. Ya kalau saya dulu ngaji itu membayangkan es krim gitu. Lebih manis dari madu, lebih sejuk dari salju, lebih lembut dari susu. Itu es krim kualitas nomor 1, datang langsung dari surga. Ditambah salwa, daging burung panggang. Itu yang dikaruniakan kepada Bani Israel secara langsung, dan tidak diberikan kepada bangsa-bangsa yang lain. Nah, artinya apa? Jamaah yang muliakan Allah, pada poin yang keempat ini kita bisa memahami ternyata untuk kemudian membangkitkan Bani Israel supaya bersemangat lagi untuk berjuang menghadapi Fir'aun dan bala tentaranya yang sangat angkuh, sangat sombong, dan sangat melakukan kerusakan di muka bumi. Mereka harus disadarkan kembali tentang sejarah masa lalunya dan sejarah tentang kenabian-kenabian yang telah lalu di kalangan mereka, sehingga dengan demikian mereka bangkit semangat juangnya. Nah, kaum muslimin ini juga mungkin harus dibangkitkan semangat juangnya dengan mengetahui lebih banyak tentang Rasulullah SAW. Ini yang kami maksud yang keempat, bahwa dia adalah modal utama untuk membangkitkan umat. Sebagaimana dalil Quran surat Al-Maidah ayat yang ke-20. Demikian sepertinya ingin diselesaikan sampai yang ke-7, tetapi waktunya terbatas. Kita belum membuka sesi untuk berbincang sejenak dengan hadirin juga. Kami mohon maaf atas segala yang kurang berkenan. Terlebih dahulu kami kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu atau dua penanya. Baik jamaah sekalian, kita terpaling memberi waktu untuk bertanya 2 orang saja. Kalau ada, monggo. Ada satu lagi, maksimal 2 pertanyaan. Ada? Ibu? Ya, 2. Monggo Mas. Silakan. Oke.
Waalaikumsalam. Riwayat bahwa Nabi punya istri yang bernama Maria, yang seorang dia dan yang kedua tapi yang saya tanyakan, benarkah mereka beragama dan apakah mereka tetap dengan agamanya setelah mereka menikah atau mereka masuk Islam sebelum menikah? Baik, dua pertanyaan langsung kami jawab. Pertama tentang kodifikasi Al-Quran. Tadi salah seorang jamaah yang dimuliakan Allah bertanya, kalau Quran itu turunnya berangsur-angsur, sebagian demi sebagian, ayat terpisah-pisah, kok sekarang kita kemudian menemui Quran yang sudah tersusun rapi, ada dimulainya bukan dari surah Al-Alaq, padahal dia diturunkan pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, gitu ya. Tapi kalau kita mulai dari Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, padahal itu kemudian Al-Baqarah justru surat Madaniyah, turunnya di Madinah bukan di Makkah, kok malah diletakkan di nomor 2. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala memang menghendaki bahwa Al-Quran ini diturunkan berangsur-angsur sesuai dengan perkembangan yang kemudian dijalani oleh Rasulullah dan para sahabat. Tetapi setiap kali ayat turun, maka Jibril alaihissalam kepada Rasulullah sudah kemudian memberikan isyarat, letakkan ayat ini di belakang yang kemarin itu, letakkan ayat ini di belakang yang ini itu, lalu tempatkan ini di depan yang turun 3 bulan yang lalu itu, letakkan ini di sini, dan seterusnya. Jadi kita bisa membaca keterangan ini dalam buku yang sangat bagus dari Syekh Muhammad Mustafa Al-A'dhami. Beliau menulis sebuah buku dalam bahasa Inggris, sudah diterjemahkan bahasa Indonesia, tentang sejarah pembukuan Al-Quran. Jadi beliau menyatakan dari berbagai macam riwayat yang sangat sahih, juga kita bisa temukan di dalam berbagai macam ilmu tentang qiraat, buku-buku tentang ilmu qiraat. Ada Mabahis fi Ulumil Quran, ada kemudian Al-Itqan fi Ulumil Qurannya Suyuti dan lain sebagainya. Kita bisa membaca di sana keterangannya bahwa tiap kali Jibril itu menyampaikan wahyu, maka dia juga menyampaikan ini posisinya di mana. Sehingga para sahabat yang mencatat Al-Quran ini sudah memberikan tanda, oh ini di belakang yang kemarin itu, oh ini di depan yang dulu itu, oh ini di sana, oh ini di sana. Nah, lalu kemudian para sahabat menghafal Al-Quran itu sesuai dengan urut-urutan yang sudah diberikan oleh Allah dan Rasulnya, sampai nanti di akhir hayat Rasulullah mengulang-ulang hafalan dan mengecek hafalan para sahabat. Beliau mengecekkan hafalan kepada Jibril dalam bentuk Al-Quran yang utuh, urut dari juz 1 sampai juz 30. Lalu para sahabat juga kemudian mengulang-ulang bacaannya, menyetorkan hafalannya kepada Rasulullah sesuai dengan urutan itu. Kodifikasinya dilakukan pada zaman Abu Bakar As-Siddiq, di mana Abu Bakar atas usul Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kemudian memanggil panitia, diketuai Zaid bin Thabit. Ketika Umar merasakan ini penghafal Quran kok satu demi satu gugur, kita ini kalau kemudian tidak segera membukukan Al-Quran, jangan-jangan Quran ini hilang gara-gara meninggalnya orang-orang yang menghafal Al-Quran. Maka panitia dikumpulkan, maka semua orang kemudian yang merasa memiliki hafalan Al-Quran itu setor kepada Zaid dan dicatat. Dan kalau nyetor hafalan harus menghadirkan 3 saksi yang tahu bahwa oh saya juga mendengar begitu, oh saya juga mendengar begitu, oh saya juga mendengarkan begitu. Jadi saking hati-hatinya penyusunan Al-Quran pada masa Abu Bakar As-Siddiq itu, sehingga orang itu mau menyetorkan hafalan berupa catatan maupun berupa ucapan, dia harus kemudian menghadirkan saksi. Dan semua yang datang untuk memberikan hafalan Qur'annya itu diterima oleh Zaid, tidak peduli bahkan meskipun Zaid itu sudah hafal sebelumnya. Silakan semuanya datang. Jadi Zaid itu hafal semuanya, tapi Zaid itu tidak kemudian mengatakan, dan Abu Bakar gak usah repot-repot, saya hafal semuanya, saya tulis jadi itu, gak usah dihadirkan orang-orang untuk setor hafalan. Ini hebatnya para sahabat. Di Zaid itu hafal. Jangankan Zaid, di situ di panitia itu ada Mu'ad bin Jabal, ada kemudian Ubay bin Ka'ab, ada Salim Maula Abi Hudzaifah. Jadi salah satu ahlul Quran yang disebut Rasulullah itu namanya Salim Maula Abi Hudzaifah. Saya senangnya di situ gitu ya. Salim Maula Abi Hudzaifah. Ini dulu budak dari mana? Dari Afrika, kulitnya hitam begitu.
Salim Maula Abi Hudzaifah. Kemudian ada di situ juga Utsman bin Affan, ada di situ Ali bin Abi Thalib. Ini semua sahabat yang di panitia itu hafal Quran. Tapi mereka itu tidak kemudian sok tahu dengan mengatakan udah nggak usah manggil orang, yang kita ini hafal kok semuanya gitu. Enggak. Ternyata kemudian semua orang yang datang untuk menyetorkan hafalan Qur'annya itu diterima dengan baik dan dicatat. Ini hebatnya panitia yang dipimpin oleh Zaid bin Sabit ini, sehingga margin of errornya itu 0%. Gitu. Jadi penyusunan Al-Quran itu bisa dianggap margin of errornya itu 0% karena sedemikian teliti, sedemikian disiplinnya para panitia yang terlibat di sana. Nah, kemudian baru di masa Utsman bin Affan, Quran yang mushafnya sudah disusun dengan sangat baik ini diperbanyak untuk dikirimkan ke berbagai negara sebagai standar, dan itulah yang kemudian disebut sebagai mushaf Utsmani. Kemudian yang kedua, pertanyaan tentang istri-istri Nabi. Kalau berkecimpung di dunia Twitter, ini gara-garanya ada beberapa teman-teman liberal yang mengatakan tenang aja, Nabi itu ada istrinya yang Yahudi, ada istrinya yang Nasrani. Itu klaim dan tidak didukung oleh data-data. Tentang Sofia sudah saya tweetkan kemarin. Kalau di Twitter itu ada namanya kuliah Twitter gitu ya. Itu poin 1 sampai kalau nggak salah 40-an itu saya bicara tentang Sofia, bahwa semua bukti di dalam sirah, hadis dan lain sebagainya menunjukkan Sofia itu sudah menjadi muslimah. Demikian pula tentang Maria Al-Qibtiyah. Maria itu ketika dia dihadiahkan sebagai budak oleh Muqawqis, gubernur Mesir, kepada Nabi sebagai tanda persahabatan, maka dia diambil oleh Nabi sebagai istri beliau, dan Maria ditawari dengan Islam, maka Maria itu menerima Islam. Sebagai bukti tentang Sofiyah misalnya, bahwa di dalam Sirah Ibnu Hisham dan Al-Mubarakfuri disebutkan secara nyata riwayat dari Imam Ibnu Jarir At-Tabari juga Ibnu Ishaq yang menyatakan Sofiyah masuk Islam ketika ditawari oleh Rasulullah, sebab dia sebenarnya sudah tertarik kepada Islam sejak sebelum menjadi tawanan perang Khaybar. Jadi Sofiyah ini anaknya pemuka Yahudi, memang anaknya pemuka Yahudi. Jadi dia Bani Israel. Namanya Huyai bin Akhtab, bapaknya ini namanya Huyai bin Akhtab. Nah, suaminya itu namanya Salamah bin Abil Haqiq. Salamah bin Abil Haqiq ini satu hari melihat istrinya ini bangun tidur dalam keadaan pucat. Kemudian dia tanya, kamu kenapa? Saya mimpi. Mimpi apa? Saya mimpi melihat rembulan jatuh dari orbitnya kemudian masuk ke kamar saya. Nah, dengar itu Salamah bin Abil Haqiq sudah kemudian marah, karena dia tahu dalam Taurat di antara gambaran tentang Nabi terakhir itu adalah wajahnya bagi bulan purnama. Kemudian dia mengatakan sambil menampar istrinya Sofia itu dan mengatakan, celaka kamu sudah bermimpi ingin menjadi istri si Raja Arab. Celaka kamu sudah bermimpi ingin menjadi istri si Raja Arab. Kata Sofia, demi Allah, aku tidak terbayang dan terfikir itu sama sekali, aku hanya bermimpi. Nah, kemudian terjadilah perang Khaybar. Suami dan bapaknya ini mati. Suami dan bapak dari Sofiyah ini mati di dalam perang Khaybar itu, dan Sofiyah ini termasuk dalam tawanan di perang Khaybar itu. Ketika tawanan ini dikumpulkan, ada seorang sahabat namanya Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi. Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi ini sahabat dari suku Kalab, dulunya beragama Nasrani. Dia masuk Islam dan Islamnya menjadi baik. Wajahnya tampan, berseri-seri dan sangat indah perawakannya, sampai-sampai malaikat Jibril itu kalau mau nyamar sebagai manusia itu pinjam wajahnya. Jadi sahabat Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi ini yang sering sekali wajahnya itu dipinjam oleh Jibril ketika dia menampakkan diri ke dunia. Termasuk hadis tentang rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan, yang ada malaikat datang sadidu bayat siyabi sadidu sawadi sa'ari, itu pinjam wajahnya Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi. Nah, dia mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, aku seorang yang masih bujangan ketika masuk Islam ini. Berikan kepadaku salah seorang tawanan di antara tawanan Khaybar ini, sebab mereka ahli kitab, aku pun ahli kitab, supaya aku pun dulunya ahli kitab, supaya aku bisa membimbing wanita itu ke dalam Islam dengan baik. Maka Rasulullah pilih, karena ini wong ganteng. Ya Rasulullah itu ngukur ya, kalau wong ganteng gitu terus dikasih yang elek banget begitu secara fisik, nanti kasihan juga gitu, beban mental masing-masingnya gitu.
Maka kemudian Nabi pilihkan yang paling cantik, dan itu adalah Safiyah. Lalu dibawalah Safiyah oleh Dihiyah. Sahabat yang lain protes, "Ya Rasulullah, celaka ya Rasulullah, jangan begitu ya Rasulullah." Kenapa? Itu tadi Safiyah, putri Huyai bin Akhtab, putri pemuka Yahudi yang paling pemuka. Kenapa kau serahkan kepada Dihiyah? Tidak ya Rasulullah, demi kehormatannya, dia hanya layak untuk engkau. Dia hanya layak untuk engkau. Dia hanya layak untuk engkau. Ini kata sahabat itu. Maka Rasulullah panggil lagi dia, "Mohon maaf, aku tawarkan kepada engkau yang lain, pilihlah. Bagaimana kalau Safiyah itu diambil oleh Nabi SAW?" Maka dia mengatakan dengan sangat bersemangat, "Iya ya Rasulullah, sebenarnya saya tadi tidak ingat, kok saya diberi yang ini?" gitu. Kata dia, saya beban mental. Kenapa? Nasabnya bagusan, dia jauh gitu. Saya hanya seorang Nasrani biasa dulunya, dia sementara Yahudi yang sangat terkemuka dulunya gitu. Jangan ya Rasulullah, ini memang untuk engkau. Maka Rasulullah memilih Safiyah. Malam itu Safiyah ditawar Islam, dia masuk Islam, dinikahi oleh Rasulullah. Malam itu mereka kemudian berpengantinan. Walimahnya itu, kata Anas bin Malik, hidangannya itu dari hais, tidak ada daging, adanya cuma hais. Hais itu kurma dilembutkan, direndam semalaman sampai lumat, kemudian dicampur keju, susu, mentega, dan madu. Itu yang disajikan di dalam walimahnya. Kemudian sesudah itu mereka berangkat kembali ke Madinah. Ternyata semalaman itu Abu Thalha Al-Ansari jagain Nabi. Semalaman ketika malam pengantin itu, Abu Thalha Ansari itu menghunus pedang di depan kemahnya Nabi. Kenapa? Ketakutan. Kata Abu Thalha, "Ya Rasulullah, gimana saya gak khawatir? Ini wanita, suaminya kita bunuh, bapaknya kita bunuh, kaumnya kita hancurkan. Malam ini menikah denganmu dan sekamar denganmu. Aku takut nanti kalau ada apa-apa." Gitu. Ini sahabat yang saking cintanya, sampai pagi harinya itu dilihat oleh Rasulullah, Abu Thalha ini wajahnya sampai kuyu banget begitu. "Kamu kenapa?" "Ya semalaman kan saya jaga." Gitu. Maka kemudian sahabat diperintahkan, Abu Thalha suruh tidur seharian ini sesiangan, dari pagi sampai siang. Silahkan ada sahabat yang menjaga dia sebagaimana dia sudah menjaga aku. Nah, masuklah ke dalam rumah tangga Nabi Safiyah ini, dan Safiyah ini salah satu wanita yang paling membuat Aisyah radhiyallahu anha cemburu. Satu hari Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, tidakkah kau tahu Safiyah itu tubuhnya pendek?" Kata Nabi sambil marah gitu ya, urat beliau itu kalau marah, urat merah kelihatan di antara kedua matanya. Kemudian beliau mengatakan, "Hai Aisyah, sesungguhnya kau baru saja mengatakan satu kalimat yang kalau dia jatuh ke laut maka bisa mengubah sifat airnya." Sangat parah mengolok orang seperti itu, sangat parah menggunjing orang seperti itu. Cuma mengatakan, "Kan Safiyah itu memang pendek." Gitu. Kata Nabi, itu kalimat yang sangat berbahaya. Pada kesempatan lain, Hafsah binti Umar itu ngejek Safiyah, "Dasar gadis Yahudi." Gitu. Ya, anaknya Umar yang namanya Hafsah Ummul Mukminin itu juga pernah saking cemburunya kepada Safiyah, dia mengatakan, "Dasar gadis Yahudi." Nangis Safiyah. Dia kemudian merasa, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku ini sudah masuk Islam, muslimah, mencoba untuk menjadi muslimah yang baik, tapi kenapa masa lalu masih diungkit-ungkit saja?" Maka Rasulullah mengajarkan kepada Safiyah, "Kalau ada lagi yang mengejekmu begitu, katakan, ayahku Harun, pamanku Musa, suamiku Muhammad, siapa yang bisa mengalahkan aku?" Gitu. Jadi wahai Safiyah, tenanglah, kalau ada yang mengejekmu lagi, maka katakan, ayahku Harun, pamanku Musa, dan suamiku Muhammad, siapa yang bisa mengalahkan aku. Ini di antara bukti kemuslimahannya. Dan kemudian ada lucu lagi, salah seorang tokoh liberal di Twitter itu namanya Mas Ahmad Syukron Amin mengatakan, di antara bukti bahwa Safiyah itu Yahudi adalah dia tidak meriwayatkan hadis. Karena hadis hanya diriwayatkan dengan syarat rawinya itu muslim atau muslimah. Padahal datanya jelas, Safiyah itu meriwayatkan sekitar 25 hadis. Ada sekitar 7 dalam Bukhari, 2 dalam Muslim, dan beberapa yang lain tersebar di dalam banyak kitab hadis yang lain. Jadi jelas bahwa Safiyah ini muslimah. Adapun Maryah, dia juga muslimah. Tertegas karena kemudian statusnya nanti bukan cuma sebagai budak Nabi, tapi sebagai ummu walad. Ummu walad itu adalah ibunda dari putra Nabi SAW, yakni Ibrahim bin Muhammad, yang Ibrahim ini nanti meninggal pada usia 3 atau 4 tahun. Ini putra Nabi SAW. Jadi sudah jelas kita bisa menemukan begitu banyak bukti yang sangat welo-welo begitu, bahwa semua istri Nabi setelah menjadi istri beliau, maka mereka semua menjadi muslimah yang baik, bukan lagi menjadi Nasrani, bukan lagi menjadi Yahudi. Wallahu a'lam bishawab.